Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan dialog, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu statement ataupun juga keterangan dari orang tua siswa yang merupakan korban. Ya, harapan saya buat saat ini saya tidak memikirkan sekolah dulu. Saya buat hari ini sampai detik ini saya mengharap pihak yang bertanggung jawab pertama sekali itu kan pihak sekolah. Saya dari kemarin sampai detik hari ini saya menunggu pihak sekolah. Pihak sekolah yang datang buat temuin saya karena kan kejadian ini bukan di rumah saya. Berarti kan itu kan bukan wewenang saya, itu kejadiannya ada di posisi di lingkungan sekolah, itu kan tanggung jawab mereka. Kalau saya boleh katakan, kalau anak saya tidak sekolah di situ, berarti kan anak saya tidak kena. Berarti dia yang punya masalah sama saya, bukan saya yang punya masalah sama dia. Kalau dia tidak datang bertanggung jawab buat ketemu saya bakalan tuntut mereka pihak sekolah itu sampai manapun. Ya, Prof. Suparji, tanggung jawab menurut orang tua korban ini adalah sekolah semestinya. Tapi kan juga kalau kita berbicara mengenai anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa berdiri sendiri. Ada juga kemudian sekolah, kemudian juga keluarganya. Seberapa besar pertimbangan ini digunakan dalam prinsip keadilan? Ya, yang utama kan kepentingan anak itu yang harus kemudian dipertimbangkan kan. Maka kan secara normatif ya, secara substansi hukum kan sebetulnya sudah cukup banyak piranti yang mengaturnya, mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang anak juga, perlindungan kekerasan dalam rumah tangga mengatur tentang kepentingan anak, sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, langkah preventif dan langkah represif sudah ada. Tetapi yang paling lemah adalah soal budaya hukumnya. Kalau dari sisi aparaturnya kan sudah sangat kuat. Ada Komisi Perlindungan Anak, ada Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya. Jadi secara struktur sudah sangat kuat. Yang lemah adalah budayanya. Budaya hukum kita yang benar tidak mendukung untuk melindungi anak. Saya kira sangat betul apa yang dikatakan tadi oleh orang tua tadi. Bagaimana tanggung jawab sekolah. Karena kita sebagai orang tua ketika mengantarkan anak ke sekolah ini sudah lepas sama sekali. Terserah kepada sekolah mau diapain, tanggung jawab anak sepenuhnya. Maka untuk itu sekolah harus melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan supaya itu tidak terjadi. Maka ketika terjadi adalah dia harus bertanggung jawab. Karena ada kewenangan, maka melekat tanggung jawab. Kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan melindungi anak. Maka untuk itu harus ada tanggung jawab terhadap anak yang terjadi, misalnya korban-korban tadi itu. Dan seandainya ini adalah anak yang kemudian melakukan itu, kemudian dia biarkan saja bertanggung jawab sendiri, saya kira juga tidak adil. Bagaimana sekolah ada tanggung jawab untuk melindungi anak yang lain, ada pembiaran di situ. Bagaimana deteksi dininya, bagaimana CCTV-nya, kenapa tidak dilihat, kenapa CCTV hanya dibuktikan untuk membuktikan setelahnya tanpa kemudian dipantau gitu. Maka menurut saya ada kewenangan, ada kekhilafan, ada pertanggungjawaban yang kemudian menyebabkan luka orang lain. Ada yang menyebabkan kemudian korban-korban tadi itu karena kelalaiannya, maka harus bertanggung jawab. Menurut saya betul bahwa sekolah harus turut serta tanggung jawab supaya apa? Supaya kemudian akhirnya ke depan itu bisa diantisipasi tidak terjadi persoalan-persoalan seperti ini gitu. Baik, Bu Retno, Anda sendiri menanggapinya bagaimana berkaitan dengan statement tersebut? Ya, yang orang tua ya, tentu saja pernyataan itu pernyataan yang tepat ya. Jadi harusnya kalau dalam situasi seperti itu, pertama orang tua itu yang pertama adalah pasti dia agak turun tuh ya secara emosi atau kan ini lagi menghadapi penderitaan karena anaknya sakit gitu ya, atau anaknya jadi korban. Nah itu harusnya memang yang pertama adalah datang dan meminta maaf kepada seluruh keluarga korban, tidak hanya memberi pernyataan umum, tapi kalau perlu adalah guru dikirim gitu ya, beberapa itu datang ke rumah-rumah secara misalnya wali kelasnya siapa, kemudian guru BK-nya siapa, guru yang ngajar di situ siapa, dibagi aja. Informasinya mereka sudah menjenguk ke rumah sakit ya? Apa ini cukup menurut Anda? Oke, tapi maksud saya kalau orang tua tadi sampai ngomong begitu, artinya sebenarnya tidak juga ada komunikasi. Nah, lalu yang itu adalah awal. Tapi yang berikutnya menurut saya penting adalah bagaimana ini jadi pembelajaran. Tidak cuma SMA 72, tapi seluruh sekolah di Indonesia. Nah, artinya harus mengantisipasi terjadi hal-hal yang seperti ini juga. Mungkin saja terjadi di beberapa sekolah ketika kita abai. Nah, untuk itu maka pertanggungjawaban itu betul. Anak ini kan kita kepentingan terbaik bagi anak ya Pak bicaranya. Bicara hukum pun tetap nih anak berkonflik dengan hukum pun kepentingan terbaik bagi anak. Nah sekarang kalau bicara kepentingan terbaik bagi anak kan banyak faktor tuh. Apakah karena dia belum 18 tahun atau belum anak, lalu udah dikasih ke dia aja tuh nanti hukumannya juga hanya separuhnya orang dewasa dalam ketentuan SPPA. Ya nggak gitu kan. Tapi bahwa
dia tuh bisa lenggang melakukan itu dan semua peristiwa terjadi, kan ada kelengahan. Nah, sistem inilah yang sebenarnya harusnya kita evaluasi bersama. Kemudian siapa yang paling bertanggung jawab gitu ya. Dan ke depan tuh yang paling penting adalah dari semua peristiwa ini, catatan-catatan tuh nanti, maka bagaimana tidak terulang. Dan terus jadi pembelajaran sekolah-sekolah yang se-Indonesia. Baik, Pak Susno, kalau kita melihat memang nampaknya banyak yang mendesak untuk turut mengusut ya berkaitan dengan kelalaian dari sekolah ini. Polisi nantinya akan sejauh apa mendalami kasus ini, Pak Susno? Baik, kalau polisi kan dia terbatas kepada hal-hal yang terkait dengan pidana yang dilakukan oleh anak bermasalah dengan hukum. Kemudian mengungkap apa gitu penyebabnya. Nah, penyebabnya ini sangat penting untuk Polri di dalam membuat suatu berita acara penyidikan, dan ini akan menjadi pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan dan pertimbangan hakim untuk melakukan vonis. Tetapi bagi instansi lain, penyebab ini juga sangat penting untuk melakukan perbaikan. Kalau di sini sudah kelihatan sekali oleh kita bahwa sekolah ini amburadul gitu manajemennya ya. Tidak kelihatan gitu komunikasi antara kepala sekolah dengan orang tua. Kemudian tidak juga kelihatan apakah surat keputusan Menteri Pendidikan tentang sekolah yang zero dengan masalah itu dilaksanakan. Apakah ada sistem pelaporan, apakah pelaporan ini tidak bisa diketahui oleh orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah ada guru yang bertanggung jawab untuk hal-hal seperti ini. Apakah sekolah mengetahui bahwa di lingkungan sekolah itu ada bullying gitu. Bullyingnya sedemikian hebat sehingga sampai menimbulkan jalan keluar dengan melakukan peledakan. Ini sekolah tidak mendetek ini, abai sekolah ini. Nah, di atas sekolah ini tentunya ada dinas, kepala dinas provinsi ya kalau SMA ini. Apakah kepala dinas provinsi mengecek tentang SK daripada menteri yang terkait dengan untuk meniadakan hal-hal yang bersifat bullying, untuk hal-hal terkait dengan keamanan sekolah. Apakah di sekolah ini telah dilakukan hal itu? Nah, sebabnya kalau ada suatu perintah tidak ada pengecekan, maka abai ya hasilnya apa? Seperti ini. Orang masuk bawa senjata gitu. Walaupun senjata itu mainan, tapi itu mirip senjata kan. Orang masuk menenteng bom, orang masuk ke masjid dan tempat-tempat lain membagikan bom itu di sekian tempat. Nah, siapa sih yang diatur oleh kepala sekolah untuk ngamankan masjid siapa, untuk ngamankan kantin siapa, ngamankan ini? Saya yakin ini di sekolah ini SOP itu tidak ada. Buktinya kayak gini gitu. Nah, ini catatan untuk kepala dinas pendidikan gitu ya. Oh, ini kualitas kepala sekolahnya seperti ini. Termasuk tadi ada keluhan setelah ada kejadian pihak sekolah mungkin tidak berkomunikasi dengan keluarga. Nah, ini catatan juga untuk kepala dinas provinsinya. Apakah memang kepala dinas provinsi sudah mengecek hal ini? Ya, baik. Bu Retno, selaku pernah menjadi guru ataupun juga tenaga pendidik begitu ya, sebenarnya di lingkungan pendidikan apa yang kemudian menjadi kendala sehingga kasus-kasus perundungan ini sulit sekali nampaknya untuk terungkap? Ya, sebenarnya kalau regulasi yang baru itu sebenarnya dulu penyempurnaan yang lama. Jadi yang lama itu ada namanya Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Jadi sejak tahun 2015. Namun itu kemudian aturan itu disempurnakan karena dianggap sulit sekali dijalankan. Lalu muncullah Permendikbudristek 46 tahun 2023 ini. Nah, memang baru ya, tapi di situ lengkap banget di mana ada pelibatan dari pemerintah daerah. Jadi kalau yang sebelumnya tidak pernah tuh pemerintah daerah disebutkan dalam peraturan ini disebutkan. Jadi mulai dari pencegahan sampai penanganan itu betul-betul bagus banget gitu dalam menatanya. Nah, problemnya mungkin tim-tim PPK sekolah ini sudah belum mendapatkan pelatihan tentang ini. Karena ini kan aturan yang juga harus disosialisasi, aturan yang juga harus dilatih nih tim PPK-nya untuk dia punya kepekaan, untuk nanganin, untuk tadi ya bikin alarm kalau ada sesuatu, oh ini berarti kalau banyak kasus seperti apa yang mau ditindak. Nah, ini sebenarnya udah bagus banget aturan. Lalu di situ ada pelibatan 3 dinas. Jadi dinas pendidikan memang sebagai leading sektor, tapi di situ ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sama dinas sosial. Yang juga punya peran gitu ya. Yang harusnya juga berperan dan ada tim satgas dan itu dibentuk oleh gubernur. Jadi itu tim satgas ini di tingkat daerah. Nah, itu yang akan ikut mengawasi tim PPK-nya tadi. Nah, mungkin ini penting kenapa kemudian sulit?
karena tadi sistemnya tidak dibangun. Salah satu sistem yang harus dibangun segera adalah laporan pengaduan tuh kemana kanalnya. Dan seperti kata Prof. Suparji tadi ya, betul, budayanya yang bermasalah sebenarnya. Iya, jadi orang mau ngadu takut, lalu saksi mau ngadu takut. Nah, karena tadi tidak merasa aman kan kalau ngadu nanti makin dibully, malah makin mendapatkan persoalan. Nah, akhirnya ketumpuk. Nah, pembulian yang tadinya dilakukan oleh satu lawan satu itu bisa kemudian menular. Akhirnya berkelompok. Korbannya bisa itu-itu aja, tapi pelakunya bisa bertambah. Nah, ini yang budaya kekerasan inilah yang sebenarnya kan dalam sekolah aman itu mau dizerokan. Dan aturan ini membantu. Tapi kalau kemudian aturan ini tidak dilaksanakan, tidak sungguh-sungguh maksud saya dilaksanakan, memang ya akan terus nih kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Oke, baik. Prof. Suparji, bagaimana kemudian menyeimbangkan ya hak-hak anak dan juga keadilan terhadap anak tersebut? Kita berbicara mengenai konteks hukum gitu ya, Prof. Ya, kalau kerugian yang memang sudah dibuat dalam hal aksi pidananya ini luar biasa, Prof. Ya, saya kira memang dua kepentingan kan yang harus diperhatikan. Pada satu sisi kepentingan korban, pada sisi yang lain juga kepentingan anak pelaku dalam hal ini, yang dua-duanya juga masih dalam status anak kan. Maka kemudian bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, nanti sampai di pengadilan memperhatikan dua kepentingan tadi itu. Karena ini tingkat kejahatannya ya kejahatan yang sangat cukup serius ya, karena menimbulkan korban yang lain, maka tentunya supaya menimbulkan efek jera dan memberikan edukasi kepada pelaku dan sekaligus pada yang lainnya, maka perlu ada sebuah hukum yang kemudian sanksi hukum yang bisa menimbulkan efek jera kepada yang bersangkutan. Artinya ya ini momentum yang baik ya untuk supaya kita tidak permisif terhadap tindakan-tindakan yang misalnya perundungan, tindakan yang kemudian kita lengah memantau dan sebagainya. Maka kalau memperhatikan kepentingan anak khususnya korban, maka memang pada pelaku memang harus ada hukuman yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi juga bahwa sistem kita juga sudah memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku tadi itu. Hukumannya setengah dan kemudian sistem peradilannya khusus, kemudian perlakuannya juga khusus, itu kepentingan kepada anaknya. Karena seandainya ya kepada pelaku yang seperti ini ya, kemudian kita memberikan toleransi, maka tentunya akan menimbulkan efek yang tidak baik di masa yang akan datang. Maka keadilan tentunya buat keadilan negara, keadilan buat masyarakat secara umum yang itu harus diprioritaskan gitu. Baik, Pak Susno, tadi Anda sempat menyebut bahwa ini sebenarnya pihak kepolisian masih perlu mendalami lagi apakah memang F ini melakukan seorang diri atau ada pihak lain begitu ya, apa yang perlu diperhatikan sejauh ini? Ya, kalau seorang diri jelas tidak ya, tapi persoalannya ada orang lain yang terlibat langsung di dalam mendesain bom ini atau tidak, atau terlibat langsung dalam perencanaan atau tidak. Tetapi jelas ada pihak lain yang terlibat. Siapakah pihak lain itu? Pertama, yang menjual bahan peledak. Kedua, yang menjual detonator. Detonator itu untuk pemantik meledakan. Ketiga, yang menjual remote ya. Kemudian yang berikut perlu dilacak juga. Apakah anak ini di dalam berlatih membuat bom itu dia sendirian apa ditemani orang lain? Ataukah teman sekolahnya atau ada semacam instruktur gitu. Nah, ini perlu diungkap juga ya. Nah, kemudian di dalam menyidik peristiwa pidana ini perlu juga dicek juga keterkaitan. Mengapa dia melakukan perbuatan itu? Karena ada tekanan pihak lain karena bullying. Nah, bullyingnya sejauh mana gitu kerasnya? Apakah sudah menyampai kepada suatu perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran hukum pidana? Ini harus dibungkap semua oleh Polri. Baik, itu yang kemudian menjadi catatan. Tentu kita harapkan kepolisian bisa bekerja dengan baik, mengungkap ada apa sebenarnya di balik kasus ini begitu ya. Dan tentu kita harapkan tidak terjadi lagi untuk anak-anak di seluruh Indonesia, terutama di dunia pendidikan kita begitu ya. Terima kasih banyak Bu Retno atas pandangannya dan juga Pak Susno, Prof. Suparji yang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam atas perspektif yang sudah diberikan. Sehat selalu semuanya.